Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yaitu di mana tanggal 20 Rajab kita seharusnya memperingati Isra Mi'raj ya, 27 atau 27? 27 Rajab ya, Bapak Ibu ya. 27 Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Tanggal merah ya Pak Ibu ya. Pada liburan ini kita ya. Kalau tanggal saya merah semua, Ustaz. Merah semuanya, alhamdulillah semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya kajian kita, kajian ilmu nahwu ya, yang mana kita membahas kitab Jurumiyah. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada bab la ya. Bab la ini termasuk al-asma al-mansubah ya, atau mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga dengan bacaan Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Babu la. Bab yang menjelaskan tentang la ya. La di sini maksudnya adalah la nafi ya. La nafiyah di sini. I'lam anna la tansibu an-nakirati bi ghairi tanwinin. Ketahuilah bahwa la ini bisa menasobkan an-nakirat ya, isim yang nakiroh ya, berarti nakiroh lawannya ma'rifat ya. Berarti kalau kata tidak ada alnya ya, contohnya masjidun, nah, kayak gitu ya. Kitabun tidak ada alnya, maka di situ namanya nakiroh. Nah, kalau andikan kata-kata nakiroh itu jatuh setelah la, maka dia hukumnya apa? Harus nasab ya. Annala tansibu an-nakirat ya. Berarti menasobkan isim-isim yang nakiroh. Bigori tanwinin dinasobkan dengan tidak memakai harokat tanwin, berarti dia mabni kan gitu. Contohnya la ilaha kan gitu. La ilaha illallahu. Nah, di sini nggak boleh la ilahan illallahu. Idza ba syaratin nakirata. Ketika la itu langsung ketemu dengan isimnya gitu kan. Jadi la sama isimnya yang nakiro itu langsung ketemu, tidak ada yang menyela-nyelain ya. Tidak ada kata entah itu jar majrur ataupun apapun ya yang memisahkan antara la dan isim yang nakiro itu gitu. Harus dengan syarat basyirot ya. Harus dengan syarat dia langsung ya. Contohnya la sama ilaha kan gitu. Nah, itu berarti dia mansub dengan apa? Dengan bigori tanwin ya, tidak dikasih harokat tanwin. Walam tatakarror lah. Dan dengan syarat juga la-nya itu tidak berulang.
Contohnya yang tidak berulang. La rojula fidari. Nah, ini contoh yang pertama ya berarti ya. La rojula fidari ini berarti ketika dia langsung bertemu, maka rojula harus apa? Mabni ya. Mabninya fathah ya. Fi mahali nasbin gitu kan, menempati i'rab nasab karena isimnya la ya gitu ya. La rojula fidari. Ini yang langsung ketemu. Fa'ilam tubashirha wajaba arraf'u. Kalau andaikan la sama kata rojula ya tidak langsung ketemu, berarti dalam artian ada yang nyela-nyelani, maka wajaba arraf'u ya harus dirafakkan. Nah, wa wajaba takraru la, dan wajib atau harus lanya itu tikror dalam artian berulang. Contohnya la fidari rojulun walam ro'atun. Berarti di sini antara la dan lafal rojulun ya ada kata fidari ya yang memisahkan antara la dan isimnya. Nah, maka kata rojulun di sini wajib dibaca apa? Rafa ya. Tidak la fidari rojula. Nah, tidak seperti itu lagi kan. Dan la-nya itu harus dengan syarat tikror. Ya ada 2 kali kan di sini yang berulang kan. La fidari rojulun walam ro'atun ya. Di rumah tidak ada laki-laki dan juga tidak ada seorang perempuan gitu. Nah, kalau andaikan kasusnya seperti ini, maka kata rojulun dan imro'atunya harus dalam keadaan rafa. Fa'in takarrorot jaza i'maluha wa ilgo'uha. Fa'in syi'ta qulta la rojula fiddari walam ro'ata. Apa nih? Dari sini ya. Fa'in takarrorot jaza i'maluha. Kalau andaikan lanya itu berulang, ya ada di sini ada 2 kali, ya. Berarti kalau andaikan dia itu apa namanya? Dia itu langsung bertemu ya antara la dan isimnya, ya tetap ini hukumnya mansub ya. Tetapi mansubnya juga di sini mabni ya, mabni tetapi fi mahali nasbin gitu. Nah, kemudian lanya itu ya jaza i'maluha. Berarti boleh i'maluha dalam artian dia beramal ya seperti ina ya. Jadi la itu maksudnya la linafsil jinsi itu ya bisa beramal ya, bisa beramal seperti ina. Ya, bisa beramal seperti ina. Ina amalnya apa? Ya, ina amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'u al khobar kan gitu. Nah, di sini kalau andaikan lanya tikror maka boleh beramal dalam artian dia bisa menasobkan ya, bisa juga tidak beramal ilgoknya ya, bisa diilgok gitu. Wa in syi'ta qulta la rajulun fidari walam ro'atun ya. Berarti boleh seperti yang di atas ini ya. Berarti dalam keadaan mansub ya, dan di sini juga dalam keadaan marfu kan gitu. Kalau andikan lanya tikror ya, paham ya? Kalau andikan lanya tikror berulang 2 kali. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat harus ketemu ya antara la dan isimnya. Kalau nggak ketemu tadi kan apa? Wajib rafa kan? Ya, contohnya yang atas tadi ya. La fidari rojulun walam ro'atun. Nah, ini harus ketemu la sama isimnya. Kalau nggak ketemu ya wajib rafa. Tetapi kalau ketemu dan lanya tikror, maka boleh dua-duanya ya. Boleh mansub, boleh marfu. Sampai sini saja ini. Ini kalau di dalam kitabnya ya, teman-teman ya. Oke, baik, kita akan rinci lagi ya menggunakan PPT. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Ini termasuk yang ke-8 ya, isimnya la ya. Kalimat negatif jumlah ismiyah dengan la nafiyah. Berarti ini yang jumlah ismiyah ya Bapak Ibu ya. Karena la juga ini ya la nafi itu bisa juga dia masuk pada fiil kan gitu.
La nafi itu bisa juga masuk pada fiil, yaitu fiil mudhari. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang pembahasan la nafi yang bisa menasobkan isimnya, itu pasti masuknya jumlah ismiyah gitu. Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari isim dulu kan gitu. Isim yang kalimat yang dibuka dengan isim itu pasti namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang dibuka dengan fiil itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, kalau di sini pembahasannya adalah jumlah ismiyah gitu. Ya, kalimat negatifnya berupa jumlah ismiyah dengan la nafiyah. Kemudian la nafiyah memiliki hukum seperti hukumnya bukan ilah ini, ina ya sebenarnya. Inna dan saudara-saudaranya ya. Mohon maaf salah ketik nih Bapak Ibu. Nah, ini bukan ilah tetapi inna ya. Nah, ini ya. Berarti dia itu bisa beramal seperti inna dan saudara-saudaranya, yaitu tansibul isma wa tarfa'u al khobar. Contohnya, la rojula qaimun, ya, tidak ada seorang laki-laki pun berdiri. Aslinya kalimatnya apa? Aslinya kalimatnya adalah ar-rojulu qaimun, ya, mubtada dan khobar. Saya gedein dulu. Nah, jadi aslinya kalimatnya adalah ar-rajulu qaimun, ya. Ar-rajulu adalah mubtadaun, ya. Dia marfuun, i'rabnya rafa, wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu. Tandanya adalah huruf dhammah yang zahir kelihatan. Kemudian kata qaimun, ya, adalah khobarun, ya. Yang mana dia marfuun, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu. Nah, aslinya seperti itu kalimatnya. Terdiri dari mubtada khobar. Kalau andaikan ada kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, mubtada kan pasti isim kan? Ya mubtada pasti isim. Ar-rajul ini isim gitu. Nah, namanya jumlah apa? Jumlahnya adalah jumlah ismiyah ya. Namanya jumlah ar-rajulu qaimun adalah jumlah ismiyah. Ya, kalimat yang didahului oleh kalimat isim kan gitu. Kemudian ya jumlah ismiyah ar-rajulu qaimun itu didatangkan la, namanya la linafsil jinsi ya namanya. La menafikan jenis. Ya, makanya artinya tidak ada seorang laki-laki pun gitu. Ya, tidak ada seorang lelaki pun qaimun berdiri. Nah, kemudian la ini kan tadi fungsinya apa? Fungsinya bisa beramal seperti ina. Berarti membuat apa? Membuat isimnya kata ar-rajul ya menjadi rojula ya. Di sini sebenarnya hukumnya dia mabni ya. Jadi hukumnya di sini rojula itu mabni. Ya, rojula ini hukumnya mabni ya. Mabniun alal fathi tetapi fi mahali nasbin gitu ya. Tetapi fi mahali nasbin dalam i'rab itu menempati posisi i'rab nasab. Kenapa? Ismula gitu. Karena dia sebagai isimnya la. Yang mana la itu fungsinya seperti inna dan saudara-saudaranya. Kemudian qaimun ya adalah khobarula. Khobarnya la yang mana dia marfuun ya, i'rabnya rafa wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Ya, dhammah yang kelihatan. Jadi kalau ada la linafsil jinsi maksudnya atau artinya adalah tidak ada seorang lelaki pun ya. Berarti nggak ada seorang lelaki pun berdiri. Contoh berikutnya, ya ini di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua, la roiba fihi, ya, la roiba fihi. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Maksudnya di dalamnya, di dalam Al-Quran ya, dzalikal kitabu la roiba fihi. Ya, kitab itu atau kitab Al-Quran itu la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata la roiba fihi ya, roiba ini kan isimnya la ya. Isimnya la dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Tetapi fi mahali nasbin menempati i'rab nasab ya karena
ismu la, isimnya la ya. Yang mana isimnya itu wajib apa? Wajib mansub kan gitu. Fihi ini terdiri dari jar dan majrur ya. Fi dan hi ya. Fi itu adalah harfu jarrin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Kemudian hinya ya. Hinya adalah apa? Dhamirun muttasilun kan gitu. Yang kalau kita belajar i'rab ya, kitab i'rab kan hi itu dhamirun muttasilun. Dhamir yang muttasil nempel pada huruf jar itu kan mabniun ala al-kasri, dia mabni kasroh di sini hi ya. Fi mahali apa? Menempati i'rab yaitu fi mahali jarrin kan gitu. Menempati i'rab jar. Kenapa dia menempati i'rab jar? Karena majrurun bi fi ya. Dia menempati posisi i'rab jar yang mana dijarkan dengan huruf jar fi gitu. Kemudian al jaru wal majruru, jar majrur fihi ini kan ya fi mahali raf'in kan gitu, menempati i'rab rafa gitu. Secara paket ya, huruf jar dan majrurnya itu secara paket jar majrur itu fi mahali raf'in sebagai apa? Khobarun gitu. Ya, sebagai khobar ghairu mufrad. Kalau kita membahas ini ya, membahas di kitab apa namanya nahwu itu, khobar itu kan ada mufrad dan ghairu mufrad kan gitu. Khobar mufrad itu khobar yang satu kata, bukan mufrad lawan katanya musana atau tasniah ataupun jamak ya, bukan yang menunjukkan makna tunggal ya mufrad ini. Mufrad di sini itu selain apa namanya? Selain yang mudhof ya, atau ada juga berupa jumlah ya. Jadi mufrad dan ghairu mufrad. Kalau mufrad itu satu kata ya, satu kata. Contohnya ya al-muslimani. Nah, meskipun al-muslimah itu kan tasniah menunjukkan makna dua, tetapi khobarnya kalau dia ini berarti khobar mufrad satu kata gitu. Tetapi kalau ghairu mufrad itu ada kalanya jumlah ya, ada kalanya jumlah dan ghairu sibhu jumlah gitu. Kalau jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ada kalanya khobar itu khobar jumlah kan gitu. Sering kita pelajari kan. Ada kalanya khobar itu khobar jumlah. Jumlahnya fi'liyah, ada kalanya jumlah ismiyah. Contohnya Muhammadun ya, koma abuhu. Muhammad itu telah berdiri. Koma abuhu ini kan fi'il dan fa'il kan, berarti khobarnya jumlah fi'liyah gitu. Bisa dibayangkan sendiri ya, ini enggak saya ketikin nih. Enggak saya ketik di sini ya. Dibayangkan saja ya Bapak Ibu. Nah, ada kalanya jumlah ismiyah ya khobarnya, contohnya Muhammadun abuhu ghaniyun ya. Muhammadun abuhu ghaniyun. Muhammad itu ayahnya adalah seorang yang kaya. Nah, abuhu ghaniyun kan mubtada khobar, berarti jumlah kan. Jumlah ini sebagai khobarnya Muhammadun kan gitu. Jadi itu namanya khobar yang ghairu mufrad, bukan mufrad. Yaitu ada kalanya jumlah, ada kalanya jumlah itu fi'liyah, ada kalanya ismiyah. Kemudian yang syibu jumlah, yang menyerupai jumlah, tetapi bukan jumlah, ya itu ya ada jar majrur, ada dzaraf. Contohnya kayak ini gitu kan, la roiba ya fihi kan gitu. Contohnya Muhammadun fil masjidi, Muhammad itu di masjid. Nah, Muhammad itu mubtada, fil masjidi. Ya khobarnya ghairu mufrad, terdiri dari jar majrur kan gitu. Ada kalanya yang ghairu mufrad itu ya syibu jumlah dari dzaraf kan. Contohnya Muhammadun amama al masjidi. Muhammad itu di depan masjid. Amama sama al masjid kan dzaraf kan. Amama itu dzaraf makan kan, keterangan tempat ya. Di sini dia mudhof dan al masjidi sebagai mudhof ilaih gitu. Nah, jadi ini kalau membahas sangat kompleks sekali ya. Jadi khobar itu ada mufrad, ada kalanya ghairu mufrad ya. Ghairu mufrad tadi ada kalanya jumlah dan ada kalanya ghairu atau syibu jumlah gitu. Jumlah itu ada fi'liyah dan ismiyah. Kemudian yang syibuhu jumlah ada jar majrur, ada dzaraf. Nah, jadi
kalau dikasih apa ya, digambar gitu. Jadi ada agak-agak panjang ya. Jadi gitu. La roiba fihi, kita kembali ke sini lagi ya. La roiba fihi. Ya. Ini adalah aslinya mubtada khobar. Tetapi kalau dalam kitab i'rab ya, i'rab Al-Qur'an, jar majrur itu tidak langsung menjadi khobar kan gitu. Tetapi dia muta'alik bi khobar, dia terkait pada khobar yang mahzuf gitu. Kalau di kitab yang kita pelajarin kitab i'rab Al-Qur'an. Tapi ada yang kitab pembahasan nahwu ya. Contohnya di Jurumiyah dan kitab-kitab nahwu yang lainnya itu mengatakan ya jar majrur itu ya bisa menjadi langsung khobarnya gitu ya. Fihi itu jar majrur ya, fi mahali rafin sebagai khobarun gitu. Langsung sebagai khobar gitu. Khobarnya di sini bukan khobar mufrad, nah, tetapi adalah ghairu mufrad, terdiri dari jar majrur. Kita bahasnya di roiba. Roiba ini ya isimnya lah, karena dia mufrad maka dia mabninya fathah. Tetapi tetap fi mahali nasbin ya, tetap menempati i'rab nasab karena isimnya lah gitu. Berikutnya ya, kaidah yang berlaku untuk la nafi ya, la nafiyah. Kaidah yang pertama, isim la itu wajib nakiroh. Nah, jadi harus dalam keadaan nakiroh, tidak ma'rifat. Nah, kalau andikan dia harus bisa berfungsi seperti ina itu harus nakiroh gitu. Contohnya la ilaha illallah. Kata ilaha ini kan nakiroh kan. Tidak ada Tuhan ya. Tuhan ini kan nakiroh masih umum. Ya. Bisa jadi Tuhan itu ya batu ya kan. Bisa jadi yang dituhankan orang-orang ya kan. Ada kalanya berhala ya, ada kalanya duit ya kan, ada kalanya kekuasaan ya. Ya, kadang kan gitu kan kita menuhankan selain Allah kan. Nah, Tuhan apapun gitu. Kalau kita yakin pada sesuatu itu bisa jadi kita menuhankan gitu. Ini sekarang apa? HP kan. HP kita kalau andikan enggak ke bawah itu kita kok enggak ke bawah itu, kita pusing gitu, enggak tenang gitu. Bahkan ketika kita bepergian HP kita ketinggal pasti keinget terus gitu. Nah, jangan sampai HP itu jadi Tuhan gitu. Nah, jadi kata ilaha adalah bentuk isim nakiroh. Maknanya masih umum ya. Ya, bisa jadi Tuhan tadi ya batu, ya bisa jadi berhala, bisa jadi tadi pohon-pohonan dan lain sebagainya ya, danyang-danyang. Nah, kemudian isim la wajib nakiroh ya. Di sini kalau kalimatnya la ilaha illallahu, tidak ada seorang Tuhan pun gitu, tidak ada Tuhan apapun. Nah, jadi ini namanya la linafsil jinsi. Ya. Berarti tidak ada Tuhan ya, apapun ilallahu kecuali Allah. Jadi kecuali Allah. Maka la-nya berfungsi seperti inna. Hati-hati teman-teman ya. Ada kalanya la itu ya bisa berfungsi seperti laisa. Kalau dia berfungsi seperti laisa, laisa kan temannya apa? Temannya kana kan? Ya enggak? Ya, laisa itu artinya tidak juga, nafi, huruf nafi juga gitu. Ya. Tapi kalau laisa itu fungsinya seperti kana. Kana itu tarfaul isma ya wa tansibu al khobar gitu ya. Tarfau al isma wa tansibu al khobar, kebalikan dengan ina. Nah, kalau kebalikan ina ya maka contohnya nih. Contohnya andikan ada kata ya la tilmidata fil fasli. Atau andikan di situlah yang sudah saya tulis. La rajula qaimun ya. Kalau la rajula qaimun maka tidak ada seorang laki-laki pun berdiri ya. Berarti enggak ada seseorang laki-laki pun. Tetapi kalau andikan kita fungsikan seperti laisa ya. Berarti kita baca la rajulun qaimun ya. La rajulun qaiman. Andai kan kita baca la rajulun qaiman ya, kita fungsikanlah seperti laisa, maka maknanya berbeda. Tidak menjadi la li nafsil jinsi ya, tetapi bisa artinya apa? Tidak ada satu orang laki-laki. Bisa jadi ada dua orang laki-laki gitu.
Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, berarti contohnya kalau contoh yang lainnya, la tilmidatun fil fasli. Di kelas tidak ada satu murid perempuan ya. Di kelas tidak ada satu murid perempuan. Pernyataan ini ya boleh disusuli dengan pernyataan tetapi ada 2 orang. Tetapi ada 3 orang. Ya, tetapi ada 4 orang gitu. Nah, ini fungsinya bukan linafsil jinsi. Kalau latil midata fil fasli tidak ada seorang siswi pun, berarti nggak ada siapapun gitu kan? Tidak ada siapapun. Nah, itu kalau fungsinya seperti ina. Tetapi kalau fungsinya tadi seperti laisa, maka maknanya tadi seperti itu. Nah, tidak menafikan apapun ya, yang dinafikan dengan la tersebut gitu. Oke. Berikutnya kaidah yang kedua, isim nyala dihukumi mabni bila dia dalam keadaan mufrad ya. Kalau isim nyala itu dalam keadaan mufrad, maka dia harus mabni ya. Mabninya apa? Mabni fathah ya, tidak boleh ditanwin di ya. Mabninya fathah. Dan dihukumi mansub bila ghairu mufrad. Nah, dan dihukumi i'rabnya nasab kalau andikan isim nyala itu ghairu mufrad. Maksudnya apa? Maksud mufrad di sini tadi udah saya sampaikan ya. Maksudnya adalah bukan lawan musanna atau isim tasniyah dan jamak. Bukan yang maknanya tunggal ya. Yang lawannya yang mempunyai makna 2 ataupun jamak 3 dan ke atas, bukan seperti itu. Ya satu kata maksudnya gitu ya, satu kata ya. Atau melainkan bukan mudhof. Mufrad itu bukan mudhof atau syibu mudhof. Paham ya? Kalau mudhof itu kan pasti minimal 2 kata kan? Ya, mudhof itu kan minimal 2 kata. Contohnya miftahus sayaroti, kunci mobil kan? Kan ada 2 kata, kunci dan juga mobil. Nah, itu mudhof namanya ya. Kunci mobil, mudhof. Berarti itu bukan mufrad lagi karena sudah terdiri dari 2 kata. Bisa jadi mudhof itu terdiri dari 3 kata. Contohnya miftahu sayaroti Muhammadin, kunci mobilnya Muhammad ya. Kunci mobilnya Muhammad. Nah, berarti di sini kan ada 3 kata kan? Ada kunci, ada mobil, ada Muhammad kan? Nah, ini tetap mudhof gitu. Yang maksud mufrad itu ya 1 kata gitu kan, bukan maknanya ya, bukan maknanya ya. Atau syibu mudhof ya. Syibu mudhof itu maksudnya yang menyerupai mudhof ya. Maksudnya terdiri dari 2 kata ya. Ataupun lebih ya. Ntar ada contohnya ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau andaikan isimnya la itu berupa mufrad ya, contohnya kayak kata ilaha, ilaha ini kan mufrad 1 kan. Kayak ahada mufrad ya, kayak rojula mufrad, roiba mufrad, maka hukumnya apa? Mabni ya. La rojula, la roiba, la ilaha, la ahada. Nah, la ahada fidari, tidak ada seorang pun gitu. Tidak ada seorang pun fidari di rumah. Nah, ini berarti fungsinya la linafsil jinsi, menafikan seluruh jenis ya. Ya siapapun nggak ada kan. Ya, entah itu orang laki-laki ataupun perempuan ya, entah itu anak kecil, orang dewasa, nggak ada la ahad kan gitu. Tidak ada seorang pun gitu. Ini wajib apa tadi? Wajib mabni ya, mabninya apa? Mabni fathah. Tetapi kalau selain mufrad itu maksudnya adalah mudhof atau syibuh mudhof, maka hukumnya apa? Di sini hukumnya harus mansub ya. Hukumnya harus mansub ya karena isim la gitu. Oke. Contohnya ini. Contohnya yang isimnya la itu berupa mudhof ya. Nah, mudhof ilaih berarti ya. Contohnya la khodima rojulin hadirun ya. La khodima rojulin hadirun. Tidak ada seorang pembantu laki-laki hadirun itu hadir datang. Ya. Khodima rojulin ini kan mudhof ilaih kan. Khodima itu mudhof ya. Rojulin mudhof ilaih.
Qodima mudhof, rajulin mudhof ilaih. Nah, ini berarti isimnya apa? Isimnya la. Paham ya? Yang qodima ini loh Bapak Ibu ya. Qodima ini namanya isimnya la, ya, la nafiyah tadi ya, ya. Isimnya la. Karena qodima ini ternyata mudhof, maka dia bukan mabni ya, bukan tetap ya, tetapi dia mansub gitu. Ya, qodima ini mansubun gitu ya. I'rabnya nasab. Ya, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu gitu. Tanda nasabnya dia adalah memakai harokat fathah. Wa huwa mudhofun gitu. Kemudian rajulin adalah mudhofun ilaihi ya, majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jarhi adalah al-kasratu, kasrah. Kemudian hadirun sebagai apa? Sebagai khobaru la, yang mana i'rabnya marfuun gitu. I'rabnya rafa, wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammatu adz-dhahiratu, dhammah yang dhahir kelihatan gitu. Jadi sampai sini paham Bapak Ibu? Teman-teman? Allah Ustaz. Paham ya? Jadi kalau andaikan isim nyala itu berupa mudhof ya, maka dia hukumnya mansub ya Pak ya, bukan mabni ya. Sub. Oke, mansub. Berikutnya yang sibhu mudhof. Ya, yang sibhu mudhof. Berarti kan ini lawannya apa? Lawannya mufrad kan gitu. Dua-duanya ini berarti lawannya mufrad kan? Nah, mufrad kan satu, ini dua ya gitu. Sekarang yang sibhu mudhof, bukan mudhof tetapi menyerupai gitu. Menyerupai mudhof itu maksudnya kata ya, kata yang menjadi amil pada kata setelahnya. Ya, kata yang dia bisa beramal gitu atau mempengaruhi kata setelahnya. Contohnya la dzaliman annasa muflihun. La dzaliman annasa muflihun. Tidak ada seseorang yang mendolimi manusia itu beruntung ya. Tidak ada seseorang yang suka mendolimi manusia atau orang lain itu beruntung. Kata zoliman, zoliman ini kan namanya kalau kita belajar sorof itu namanya isim fa'il. Ya. Jadi isim fa'il itu bisa beramal atau berfungsi seperti fi'ilnya, gitu. Seperti fi'ilnya, yang mana fi'il itu kan bisa menasabkan maf'ul kan gitu. Fi'il itu bisa menasabkan maf'ul bih. Nah, makanya di sini an-nasa mansub karena dia maf'ul bih gitu. Ya, dzaliman an-nasa. Nah, ini kan bukan mudhof kan? Dzaliman an-nasa kan bukan mudhof, mudhof ilaih. Ya, tetapi di sini isim yang mana dia beramal menasabkan isim setelahnya yaitu kata an-nasa ini sebagai maf'ulnya, maf'ul bih. Nah, kalau ini kan dua kan? Tidak satu kata kan? Nah, dua, nah, ini namanya syibu mudhof, menyerupai mudhof tetapi bukan mudhof gitu. Kalau mudhof bukan gini ya. Berarti harus gini, doliman nasi ya. Doliman tanwinya dibuang. Ya, ini bisa juga dijadikan mudhof ya Bapak Ibu ya. Kalau andikan tanwinya dibuang, anasnya kasroh, maka mudhof ilaih. Paham ya? La dzaliman nasi gitu ya. La dzaliman nasi. Nah, ini baru jadi mudhof ilaih. Tetapi kalau kita jadikan seperti ini, la dzaliman an-nasa, maka namanya syibuhu mudhof, menyerupai mudhof, yang mana di sini tetap isimnya la ya, berupa isim fa'il ya di sini. Yang mana dia bisa beramal menasabkan isim setelahnya sebagai maf'ul bih ya gitu, sebagai objek. Yang mana ketika ya, ketika isim nyala kata dzaliman ya, ketika isim nyala ini bukan mufrad ya, bukan satu kata ya, kayak la ilaha, kayak la roiba ya, kayak la ahada tadi, kan bukan mufrad ini. Kan ada dua kata di sini. Maka hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah mansub. Ya, gitu ya. La adalah harfu nafyin ya, mabniun ala sukuni ya. Kalau kita belajar kitab i'rab ya. La harfu nafyin, dia mabniun ala sukuni. Kemudian dzaliman adalah ismula
yang mana dia mansubun, wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu al-zahiratu. Isimnya la, i'rabnya nasab, ya, tanda nasabnya dia adalah memakai harokat fathah di sini. Ya. Kemudian kata an-nasa, ya, adalah maf'ulun bihi, ya, maf'ul bihi dari kata zoliman. Nah, zoliman ini kan seperti fiilnya kan, zolama yazlimu, ya, zolama yazlimu fiil yang mana fiil itu bisa beramal menasabkan maf'ul bihnya. Ya. Isim fa'il juga sama. Isim fa'il itu bisa beramal atau berfungsi seperti fiilnya. Kemudian kata anasa tadi ya maf'ulun bihi dia mansubun ya wa alamatun nasbi adalah al-fathatu memakai harokat fathah di sini. Kemudian kata muflihun ya, muflihun adalah khobarun ya, khobarulah ya, khobarnya la. Yang mana khobarnya la itu adalah marfuun ya wa alamatu rafihi adalah adhammatu. Nah, khobarnya la, i'rabnya rafa, tanda rafanya dia adalah memakai harokat dhammah. Dhammahnya adalah zahirah, kelihatan gitu ya. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu sekalian. Ini butuh ini ya renungan ini karena agak apa ya istilahnya agak rumit nih ya, agak rumit sedikit nih ya, jadi agak rumit ya ketika ada la harus bertemu dengan jumlah ismiyah ya harus apa tadi bertemu dengan jumlah ismiyah, nah, baru dia berfungsi seperti inna. Nah, kalau bertemu dengan jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah pastikan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Jadi nggak ada la itu bertemu dengan fi'il madhi atau fi'il amar gitu. Ya, la nafi itu nggak bisa bertemu seperti itu. La nafi kalau bertemu dengan fi'il mudhari pastinya apa namanya? Fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari yang marfu ya, tidak berfungsi ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau la nafi bertemu dengan fi'il mudhari maka dia tidak bisa mempengaruhi fi'il mudhari itu gitu ya, kecuali la-nya la nahi gitu. La nahi baru menjazmkan gitu kan. Contohnya nih, saya kasih contoh ya, ini bisa di apa ya istilahnya, karena nggak saya tulis ya, diingat-ingat saja ya. Contohnya, la yadkhulu Muhammadun ilal madrasati. La yadkhulu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad tidak masuk sekolah ya gitu. La yadkhulu Muhammadun. Nah, di sini kata yadkhulu kan fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? I'rabnya marfu'un gitu. Wa alamatu rafi'i apa? Ad-dhammatu, adh-dhahiratu, dhammah dhahirah. Kenapa? Ya? Karena la di sini tidak berpengaruh kecuali la-nya menjadi la nahi, la yang maknanya larangan gitu kan. Contohnya, la tadhhab ilal madrasati, jangan pergi ke sekolah. Kata tadhhab kan sukun kan di situ, ya. Aslinya kalau nggak ada la ya tadhabu ilal madrasati. Ya. Anta tadhabu ilal madrasati, kamu pergi ke sekolah gitu. Kalau ada la nahi, la tadhhab ila al madrasati, jangan kamu pergi ke sekolah. Jadi maknanya sudah berubah ya. Jadi maknanya sudah menjadi jangan gitu. Kalau la nafi itu maknanya tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau la nafi bertemu fi'il mudhari dia tidak berfungsi ya, tidak berfungsi, tidak bisa mempengaruhi fi'il mudhari itu ya. Nah, paham Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik, untuk materi hari ini ya kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Ya, apa yang kita pelajari sudah semakin banyak ya, semakin kompleks ya. Nah, ini masih pada pembahasan isim-isim yang dibaca nasab ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Yang ke-8 adalah isimnya la linafil jinsi. Baik, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Bersun Ustaz. Ustaz. Baik Pak, sama-sama Pak Supomo, Pak Budi, Pak Hamka, Pak Sugito, Pak Sukendar, Ukti Zahrotunisa.